Dampak penginjilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini seperti yang dinarasikan, dikisahkan di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 18 sampai yang ke-19 dan Markus pasalnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Ini menyebabkan gereja Tuhan, menyebabkan setiap kita menjadi yang pertama percaya diri, yang kedua menyebabkan setiap kita menjadi sadar diri, dan juga yang ketiga menyebabkan gereja Tuhan, dampak dari penginjilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah memahami diri. Apa artinya? Kita bisa melihat dalam poin yang pertama, percaya diri. Apa yang dimaksud? Mengapa kita dikatakan percaya diri di dalam Kristus setelah kita menerima Kristus dan dampak penginjilan yang dilakukan oleh Yesus? Karena firman Tuhan jelas memberikan jaminan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang telah menerima Kristus, dampak dari penginjilan, buah dari penginjilan yang dilakukan oleh Yesus, setiap kita menerima apa yang namanya bimbingan Roh Kudus, atau saya singkat di sini RKB 2. Artinya di dalamnya mencangkup Roh Kudus berdiam dan Roh Kudus berkarya. Nah, Roh Kudus berdiam yang dimaksudkan di sini di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16. Di situ firman Tuhan mengatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, lalu kemudian di dalam karya Roh Kudus setelah berdiam di dalam diri kita, apa kata firman Tuhan? Roh Kudus terus menerus berkarya secara aktif, menyadarkan, mengingatkan setiap kita untuk aktif dalam misinya. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17 dan ayat yang ke-26. Di situ kata Tuhan Yesus bahwa Roh penolong, Roh kebenaran, itulah yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan menuntun setiap kita kepada kebenaran. Amin. Nah, ini merupakan jaminan Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa sama seperti kata Tuhan Yesus di awal tadi, ini merupakan cerminan gambaran bagi penginjilan pada masa ini, bahwasanya kata Tuhan Yesus mengingatkan juga kepada setiap kita, Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku. Itulah sebabnya ini juga berimplikasi kepada gereja Tuhan, kepada setiap kita, bahwa setiap kita harus aktif dalam melakukan penginjilan, sebab di dalamnya bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam hidup kita, saya dan juga saudara. Nah, kemudian yang berikut, sadar diri. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, setelah kita mengalami yang namanya bimbingan Roh Kudus, setiap kita menyadari tentu status